Shalom, selamat bertemu lagi dengan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa mendengarkan dan kita masih bisa men-sharingkan, menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan itu sungguh berkarya dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin kita bercerita, kita akan sharingkan tentang pujian dan penyembahan dan bagaimana itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang sebetulnya sudah terinstal dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita menjadi makhluk yang sama dan segambar dengan Dia, maka di dalam kita sudah terinstal satu bagian seperti Allah sendiri. Kita bukan berasal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita berasal dari surga. Dan apa yang ada di dalam surga, yang ada di dalam surga hanyalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, kadang tidak mengubah kondisi atau posisi yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita sedang menghadapi satu masalah, kemudian kita naikkan pujian dan penyembahan, kita terkadang melihat masalah seolah-olah tidak bergerak, masalah seolah-olah tidak berubah. Tetapi hati kita yang diubahkan. Hati kita diliputi oleh ucapan syukur, hati kita diliputi oleh damai sejahtera, hati kita diliputi oleh sukacita yang dikatakan di dalam kebenaran firman, sukacita yang melampaui segala akal. Apa yang dimaksud dengan segala akal itu adalah sukacita yang tidak dapat dimengerti oleh panca indera. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hal yang buruk tetapi kita mengucap syukur, panca indera kita mungkin melihat bahwa tidak ada satu alasan untuk mengucap syukur. Tetapi kalau kita menginstalkan, men-switch on-kan apa yang Tuhan sudah install dalam kehidupan kita, itu pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dalam menghadapi apapun, kita tetap percaya dan mengucap syukur bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, mengubah menjadi sebuah kebaikan. Tentunya bagaimana mengucap syukur ini, Bapak Ibu Saudara, ada poin-poin yang harus kita lakukan. Kita melihat dalam Mazmur yang dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas pujian orang Israel. Dalam bahasa Indonesia yang BIMK itu masa kini jelas dikatakan bahwa Allah itu berdiam atau Allah itu ada di atas puji-pujian yang dilakukan orang Israel. Artinya menjadi tugas, menjadi bagian kita untuk kita selalu menaikkan pujian dan penyembahan dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari itu kepada Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan ajarkan atau yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, keuntungan dari sebuah penyembahan itu terkadang bukan mengubah situasi seperti tadi saya sampaikan, tetapi dia mengubah hati kita, sehingga yang berubah adalah cara pandang kita. Walaupun nanti kita akan bahas bagaimana sebuah pujian penyembahan juga otomatis bisa mengubah kondisi dan situasi. Ada beberapa bagian mengapa kita harus melakukan penyembahan dan pujian itu dengan benar. Walaupun pujian penyembahan itu tidak semata-mata untuk kepentingan Tuhan. Bahkan saya menemukan satu ayat, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 5 ayat 41 dikatakan bahwa aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Wah, dari sini saya disadarkan bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan Tuhan itu sebagai Tuhan yang gila pujian,
bukan Tuhan yang gila hormat. Karena Tuhan itu sudah berada di dalam tahta pujian di surga. Tidak ada yang dilakukan semua makhluk di surga selain memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, I receive not glory from man. Tuhan tidak membutuhkan lagi pujian dari manusia. Tetapi ketika manusia melakukan pujian dan penyembahan dari Tuhan, kita yang diubahkan, dan pengubahan atau perubahan itu, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, konteksnya bukan Tuhan yang ingin dipuji, tetapi pujian dan penyembahan dari manusia itulah yang mengubah manusia itu menjadi karakter yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan bukan apa yang dilihat oleh panca indera. Kalau pujian kita bisa sampaikan itu sesuatu yang mungkin dinyanyikan, sebuah kata-kata yang manis. Tetapi hakikat dari penyembahan yang terdalam adalah adanya intimasi, adanya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang ketika kita naikkan itu bermakna dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita sendiri sedang ada dalam persekutuan ibadah, kita melihat seorang pemuji yang suaranya bagus, Bapak Ibu Saudara, mungkin penampilannya, pakaiannya bagus, tapi terkadang kita bisa merasakan dalam roh, kita bisa merasakan bahwa ini hanya pujian di permukaan. Sehingga saya sangat berhati-hati menyebut worship. Mungkin pemimpin pujian berbeda dengan song leader, berbeda dengan worship leader. Itu maksud saya. Ada makna yang dalam kalau kita bicara pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada 3 bagian yang saya soroti yang menjadi syarat atau bagaimana seseorang itu menjadi penyembah. Yang pertama, dia harus memiliki kesungguhan. Kesungguhan artinya ini dapat dilihat oleh panca indera, tapi juga ada yang dirasakan oleh orang tersebut. Ya, kesungguhan itu dapat dibuktikan bagaimana ketika kita misalnya ada keseriusan menghadap kepada Tuhan dalam sebuah penyembahan. Kita tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan dengan katakanlah semau gue, itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena penyembahan itu berbicara hubungan kita dengan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadap, ketika kita berbicara dengan Dia, ada keagungannya yang tak terbatas, itulah yang membuat kita harus memiliki kesungguhan. Anak saya, mereka hampir semua pemuji dan mereka senang menjadi pemuji. Ya, kalau kami ibadah di rumah, kami bernyanyi. Tapi yang sering saya sampaikan, lakukan pujian itu menjadi sebuah penyembahan, sehingga apa yang disampaikan bukan hanya di bibir, tetapi pujian itu keluar dari dalam hati dan ada kesungguhan kepada Tuhan. Ya, baik dalam sikap, baik dalam beberapa gereja bahkan tidak memperbolehkan para pemuji itu atau para pemain musik dengan pakaian tertentu. Beberapa gereja saya lihat. Intinya memang bukan kepada pakaian, intinya memang bukan kepada apa yang dilihat dari panca indera, tapi itu juga menjadi satu bagian di mana kesungguhan itu dapat terlihat bagaimana orang menghadap dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita menghadap pejabat saja Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat satu cerita di mana ada satu artis dikomentari tidak sopan dan lain sebagainya ketika dia menghadap ke kantor menteri pakai celana jeans. Atasnya batik bagus gitu. Nah, dianggap tidak sopan. Mungkin nilai yang ada berpakaian itu seperti itu dianggap tidak sopan untuk menghadap kepada menteri pada waktu itu. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana
kehidupan kita, bagaimana termasuk dalam hal kita berpakaian kita, itu menunjukkan kesungguhan kita untuk kita menyembah, melakukan penyembahan itu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus dimiliki sebagai penyembah, di sini saya sampaikan, itu sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan menjadi seorang penyembah itu akan menimbulkan antusiasme ketika kita menyembah. Kalau kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi tidak ada intimasi, tidak ada kebutuhan, tidak ada seperti orang jatuh cinta kepada Tuhan, maka pujian dan penyembahan itu juga mungkin dapat diterima oleh pendengaran kita secara jasmani, dapat diterima oleh jiwa kita mungkin karena itu menyenangkan, tetapi roh kita tidak akan memiliki rasa cukup, tidak memiliki rasa kebutuhan, tidak memiliki rasa terpenuhi hubungan kedekatan dengan Tuhan itu. Ya, jadi yang kedua, penyembahan itu harus menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau kita jatuh cinta, kebutuhan, antusias, keinginan itu akan membuat kita bergairah untuk terus menyembah dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemuji dan penyembah adalah tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab inilah yang membawa kita kepada aturan, membawa kita kepada sebuah kebenaran yang teratur. Karena pujian penyembahan ini juga bicara komitmen kita kepada Tuhan. Tanggung jawab itu artinya bagaimana kita mau melakukan pujian penyembahan dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita bertanggung jawab dan kehidupan kita merupakan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh melakukan pujian dan penyembahan itu kepada Tuhan? Tadi disampaikan dalam Yohanes dikatakan bahwa aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Bahkan dikatakan aku tidak mencari pujian dari manusia dalam bahasa yang lain. Karena pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak membuat keagungan Tuhan berkurang, tidak membuat keagungan Tuhan bertambah, tidak membuat keagungan Tuhan atau kehebatan Tuhan berubah. Dia adalah Allah yang maha, yang tidak tergantung kepada manusia. Dia tetap Allah yang luar biasa. Tetapi pujian penyembahan yang dinaikkan itulah yang mengubah manusia. Apa yang kita dapatkan dari kita memuji dan menaikkan pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, pujian, penyembahan atau ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu bisa membangun iman kita, sehingga kita dibebaskan dari rasa khawatir. Pujian penyembahan itu menambah kita percaya kepada Tuhan. Pujian penyembahan itu membuat kita lebih tenang, membangun iman kita, dan kita percaya dengan pujian penyembahan itu bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu yang terlihat buruk bagi panca indera kita, di dalam iman kita tahu bahwa dalam pujian penyembahan kita naikkan syukur kepada Tuhan itu, iman kita akan terbangun, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah yang menjadi bagian kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita peroleh ketika kita naikkan penyembahan dan pujian kita dengan benar? Yang kedua, kita akan dibangun memiliki pikiran yang positif.
Kalau kita menghadapi satu masalah, kita mengatakan atau kita melihat hanya kepada masalah itu, kita tidak memiliki pikiran-pikiran positif. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di bumi, kita melihat sebuah mobil truk ya atau bus yang besar. Kita lihat dia begitu besar. Tetapi kalau kita naik ke atas, kita naik pesawat, kita lihat bahwa bus itu begitu kecil. Rumah-rumah megah itu akhirnya menjadi begitu kecil. Pertanyaannya, apakah rumah itu berubah? Ukurannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang berubah adalah cara pandang kita, letak kita, posisi kita yang membuat si rumah itu, si bus itu menjadi kelihatan lebih kecil. Artinya bagaimana kita membangun pikiran kita menjadi pikiran yang positif ketika kita mengubah cara pandang kita menjadi cara pandang Allah. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan tidak tergantung kepada apa yang dilihat oleh panca indera. Ukuran tidak berubah. Tetapi cara pandang Allah dari tempat yang maha tinggi kita dibawa kepada sebuah cara pandang Allah. Kita tidak terpaku kepada besarnya masalah yang kita hadapi. Pujian dan penyembahan mengubah kita, mengubah pola pikir kita, mengubah iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pujian dan penyembahan itu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saya senang membaca Mazmur 103, apa yang dilakukan Daud ketika Daud itu menghadapi berbagai hal. Menghadapi hal-hal yang menyerang dia, menghadapi berbagai musuh yang menyerang dia. Apa yang disampaikan Daud? Dalam Mazmur 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Membangun keintiman dengan Tuhan itu kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun jiwa, bagaimana kita bisa membangun pikiran kita, bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan kalau kita menyerupai Tuhan sendiri. Kalau kita meniru apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu katakanlah semua dalam pujian dan penyembahan. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Ketika kita ada dalam pola pemikiran, cara pandang Allah tadi, kita lebih lagi memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita bisa katakan kepada batin kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Dikatakan lagi, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita semakin tahu apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan. Keintiman kita dengan Allah akan membuat kita memiliki pribadi yang seperti Allah mau. Memiliki pribadi yang seperti Allah sendiri sudah ajarkan kepada kita. Yang keempat, apa yang kita bisa peroleh kalau kita menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan benar? Pujian dan penyembahan yang benar bisa melepaskan kita daripada persoalan yang kita hadapi. Saya ingat cerita bagaimana ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Dia sudah bernegosiasi dengan Tuhan, dia sudah berdoa dengan Tuhan, dia sudah menyampaikan apa, bahkan ada keluh kesah yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada satu perubahan yang berarti Bapak Ibu Saudara. Dia tetap tinggal di dalam perut ikan dengan, saya bayangkan begitu tidak nyaman.
mungkin gelap, mungkin ada sisa makanan, mungkin ada sisa bangkai binatang di situ. Saya bayangkan tidak nyaman. Tetapi ketika Nabi Yunus mengucapkan pujian bagi Tuhan, tiba-tiba ikan itu memuntahkan Nabi Yunus dan dia bisa kembali ke darat. Dan kemudian Nabi Yunus mengerti rencana Tuhan. Akhirnya dia mulai berjalan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 itu kita melihat sebuah cerita di mana Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara? Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Apakah mereka tetap ada dalam penjara? Betul. Tetapi pujian yang dinaikkan, pujian dan penyembahan yang dilakukan, doa yang dilakukan, ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak tergoncang oleh situasi apapun. Allah yang membuat kita tetap mengucap syukur atas ketidaknyamanan, atas hal yang menyakiti daging yang kita temui. Dan pada akhirnya pujian dan penyembahan itulah yang membawa Rasul Paulus dan Silas bisa keluar penjara. Sesudah mereka bernyanyi dan melakukan puji-pujian, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pujian dan penyembahan terkadang juga bisa mengeluarkan kita dari kondisi yang menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Artinya pada kesempatan ini, poin-poin yang tadi saya sampaikan, bagaimana pujian dan penyembahan itu bukan hanya semata-mata kita lakukan dengan atau kita lakukan untuk melayani manusia atau untuk menyenangkan manusia, atau mungkin bahkan itu bisa menjadi kamuflase, bisa menjadi topeng, sehingga orang melihat kita melakukan pujian, melakukan penyembahan dengan suara yang bagus, dengan penampilan yang bagus. Bukan itu saja, tetapi hakikatnya pujian dan penyembahan ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, harus dilakukan dengan antusiasme, harus dilakukan dengan kesungguhan. Dan pujian penyembahan ini bukan bicara tentang apa yang terlihat dari kacamata jasmani. Bukan, pujian penyembahan ini bukan hanya terlihat dari yang dapat dinilai oleh panca indera, tetapi ketika kehidupan kita tidak sungguh-sungguh di dalam kebenaran, maka semuanya hanya kamuflase, maka semuanya hanya ada di permukaan. Tetapi penyembahan yang sesungguhnya adalah bagaimana keintiman dengan Tuhan itu terjalin. Dan penyembahan itulah yang mengubah kita menjadi pribadi yang semakin indah, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bukan menjadi pemuji dan penyembah secara panca indera. Marilah kita semua bukan menjadi pemuji dan penyembah yang hanya dapat dinikmati oleh tubuh dan jiwa, tetapi marilah kita menjadi pemuji dan penyembah yang menyenangkan roh, yang menyenangkan dan mengubah kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur. Saya mungkin sudah selesai, tapi saya berdoa kepada Tuhan agar kita semua diubahkan Tuhan semakin hari semakin menyerupai Dia. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Mari Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini mengubah kami semakin lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan bukan semata-mata kami mengharapkan pujian dari manusia, tetapi Tuhan, biar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh membuat kami lebih lagi mengerti apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Apa yang ingin Tuhan
kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon rahmat Tuhan lebih lagi untuk kami semakin menyerupai apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bisa bersama-sama. Marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.